Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila siratil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pendengar Radio Dakwah Muhammadiyah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang berbahagia, yang kami hormati, rasa syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan limpahan rahmat dan nikmatnya kita bisa melaksanakan siam di bulan Ramadan hari yang kedua ini. Hadirin pendengar Radio Dakwah Muhammadiyah Kabupaten Sragen yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan spirit meraih takwa sesuai dengan perintah Allah untuk berpuasa di bulan Ramadan, tidak lain la'allakum tattaqun. Sebagai lengkapnya Allah firmankan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa di bulan Ramadan sebagaimana Allah telah mewajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Di akhir ayat dijelaskan la'allakum tattaqun, agar kalian dengan berpuasa di bulan Ramadan benar-benar menjadi orang yang takwa. Perlu kami tegaskan bahwa pengertian takwa itu ada dua esensi, yaitu hablum minallah wa hablum minanas. Yang kaitannya hal tersebut sebagaimana Allah firmankan dalam surat kedua, surat Al-Baqarah ayat yang ketiga, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat-ayat tersebut memberikan penjelasan arti takwa hablum minallah wa hablum minanas, yaitu hubungan kita kepada Allah yang disebutkan alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka orang-orang yang beriman kepada yang gaib, yang dimaksud beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga konsekuensinya dengan keimanan itu adalah wa yuqimunas shalah, mereka menegakkan sholat. Dengan menegakkan sholat itulah sebagai bukti cintanya kepada Allah, bukti imannya kepada Allah. Itulah yang disebut dengan hablum minannas, hablum minallah. Sedangkan
Esensi yang kedua adalah hablum minanas wa mimma razaqnahum yunfikun, dan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka, mereka itu menginfakkan. Kaitannya dengan hablum minallah dan hablum minanas, orang yang takwa tidak hanya sekedar mengerjakan tanpa pedoman, tetapi ayat berikutnya yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, yaitu mereka orang-orang yang beriman terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mengimaninya. Dan apa saja yang telah diturunkan wahyu Allah kepada orang-orang sebelumnya, yaitu kitab Injil, Taurat, dan Zabur. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhir mereka yakin. Yang artinya dalam bulan Ramadan kebetulan diturunkan juga Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Yang Al-Quran itu sebagai hudal linas, petunjuk bagi manusia. Ya, oleh karena itu dalam melaksanakan penegakan sholat adalah berdasarkan apa yang telah dituntunkan oleh Allah, yang kemudian dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya orang-orang yang ingin meraih spirit takwa tidak terlepas dari 3 hal, yaitu yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum yunfikun, yaitu orang-orang yang senantiasa membaca kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan sholatnya dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Pendengar Radio Dakwah Muhammadiyah Kabupaten Sragen, dengan harapan yang Allah perintahkan la'allakum tattaqun tadi, insya Allah kita akan meningkatkan spirit kita dengan lewat 3 amalan yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan, yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas membaca Al-Quran sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap-tiap bulan Ramadan beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa tadarus yang juga disemak oleh malaikat Jibril, sehingga dengan kita meningkatkan kualitas dan kuantitas membaca Al-Quran, kita akan mendapatkan hidayah, petunjuk, akan mendapatkan ilmu pengetahuan, kita akan mendapatkan pemahaman hukum dan lain sebagainya, karena Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai sumber hukum dan sebagai pelajaran yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, pada waktu-waktu di bulan Ramadan ini meningkatkan dari volume untuk membaca Al-Quran ini, insya Allah kita akan mampu meningkatkan keimanan kita sehingga mampu meraih posisi yang paling tinggi di sisi Allah, yaitu muttaqin. Karena Allah telah firmankan, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling takwa di sisi Allah di antara kalian adalah orang-orang yang takwa. Yang kedua, yang dimaksud dengan menegakkan sholat
tidak hanya sekedar mengerjakan, tetapi yang dimaksud dengan menegakkan sholat adalah melaksanakan sholat di awal waktu dengan dikerjakan berjamaah, dilakukan dengan ikhlas dan tumakninah, sehingga dengan menegakkan itulah kedekatan kita kepada Allah makin dekat. Dengan makin dekatnya hamba dengan Allah, hati akan menjadi tentram. Ketika kita mendapatkan kebaikan, senantiasa bersyukur. Ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, ya sabar. Karena semua ketentuan Allah adalah baik untuk siapapun. Yang ketiga, bahwa kita sadar maupun tidak sadar bahwa kita semua ini makhluk sosial. Tidak bisa hidup sendiri, tetapi kita untuk saling bantu-membantu. Sebagai ikatan persaudaraan kita, hendaklah banyak membantu kepada orang lain, sehingga kehidupan kita akan sempurna. Yaitu wa mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu menginfakkan sebagian harta mereka baik dengan cara rahasia maupun secara terang-terangan, yang sehingga hubungan kita kepada Allah akan terjalin dengan baik, menjadi orang yang takarrub kepada Allah, dan hubungan kita sesama manusia terjalin dengan baik karena kita banyak melakukan infak baik yang wajib maupun sunnah, yang akhirnya kita punya harapan selama di dalam bulan Ramadan, dalam rangka meraih spirit takwa ini, hendaklah kita memahami dengan 3 hal tersebut. Jangan sampai hari-hari tanpa membaca Al-Quran, dan tiap hari kita tertib untuk sholat berjamaah, dan supaya kita tingkatkan tertib dalam sholat rawatib dan sholat sunat yang lain. Yang setiap hari kita ada hubungan batin dengan Allah, maka kita akan terhindarkan dari perbuatan dosa. Aqimis sholah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Begitu juga kalau kita menjadi dermawan, orang-orang yang suka mendermakan sebagian harta kita ini, maka kebencian orang lain akan hilang, kecintaan akan tumbuh dari saudara-saudara kita, tetangga kita, sehingga tumbuh kebersamaannya. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan dalam menjelang buka bersama ini. Semoga kita semua diberikan kekuatan di bulan Ramadan untuk melaksanakan siam sebulan penuh dengan diisi dengan amalan-amalan soleh, terutama yang telah kami sampaikan, yaitu senantiasa kita tadarus baca Al-Quran, menegakkan sholat, dan peduli terhadap sesama dengan hidup sosial, suka bersedekah. Semoga siam kita diterima oleh Allah dan amal-amal soleh kita diterima oleh Allah, dan kita diangkat oleh Allah menjadi orang-orang yang muttaqin sebagai tujuan utama kita berpuasa. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.